Terima kasih. Saya akan melanjutkan cerita tadi malam karena memang ada kaitannya sampai kondisi zaman Indonesia sekarang. Ketika Kiai Haji Mas Alwi mencari keilmuan tentang apa sih Renaissance itu atau pembaharuan, karena saudara sepupunya yakni Kiai Haji Mas Mansur pada saat itu yang belajar di Mesir getol sekali ingin mempelajari tentang pembaharuan tersebut yang saat itu dipelopori oleh Syekh Muhammad Abduh. Kemudian Kiai Haji Mas Alwi sempat mempelajari di beberapa perpustakaan di Leiden, Belanda sana, dan mendapatkan informasi yang sangat luar biasa bahwasanya Renaissance atau pembaharuan ini adalah program daripada Eropa yang ingin menghancurkan negara-negara Islam atau ingin memecah belah agama Islam. Itu kesimpulan yang didapatkan oleh Kiai Haji Mas Alwi pada saat itu. Dan bahkan Kiai Haji Mas Alwi sampai menikahi orang Belanda dan diislamkan saking ingin tahunya mempelajari pola-pola penjajahan Barat atau Eropa yang saat itu gencar dengan paham Wahabi yang sekarang ramai. Disitulah akhirnya banyak para kiai-kiai termasuk Mbah Fakih Mas Kumambang mengarang kitab tentang bahayanya paham Wahabi pada saat itu, karena memang tahun 1900-an atau 1920 ini gencar-gencarnya paham Wahabi. Maka ulama-ulama Nusantara pada saat itu betul-betul membentengi jangan sampai paham Wahabi ini jebol atau masuk ke Nusantara ini, termasuk Abuya Hasan Armin Al-Bantani yang memberantas Arab Kut-Kut pada saat itu betul-betul menjaga dan memberantas Wahabi pada saat itu yang dinilai memang sangat membahayakan, bahkan ingin menghancurkan makam Rasulullah SAW. Bukti bahwasanya perjuangan ulama Nusantara pada saat itu gotong royong, tidak ada yang paling depan atau aku, tapi gotong royong bareng-bareng menjaga marwah ajaran daripada baginda Rasulullah SAW. Itulah kelebihan ulama Nusantara, tidak memikirkan besok bagaimana, tetapi yang penting bagaimana menjaga ajaran daripada ulama-ulama Nusantara sebelumnya, yang mana dibawa oleh Wali Songo yang sudah betul-betul menanamkan ajaran akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Nusantara ini. Kemudian kalau kita paham transformasi ya, karena di Mekah Madinah pada saat itu digagalkan oleh ulama Nusantara, dan sampai sebelumnya juga ada fatwa daripada Utsman bin Yahya, otomatis dendam itu akan berkecamuk. Cuma mereka pola penjajahannya pada saat ini berbeda. Ketika saat ini satu-satunya tokoh di Indonesia ulama yakni Abuya Muhammad Al-Bantani radhiyallahu an dengan tegas menyampaikan ciri-ciri, bahkan sampai mengurai secara detail, dan bahkan yang lebih miris sekali membongkar secara keseluruhan tujuan mereka, dan bahkan mereka sudah menyiapkan segala sesuatunya untuk betul-betul menghancurkan bangsa Indonesia. Ini yang harus kita dukung bersama masyarakat Indonesia mulai Sabang sampai Merauke. Karena jenengan belum tahu perjuangan Abuya Muhammad Al-Bantani, dan tadi sudah disampaikan oleh beliau yang tirakat tetap ulama Nusantara, dan itu stempel dari dulu. Kiai-kiai yang suka tirakat dan riyadoh itu adalah ulama Nusantara, tidak ada dari golongan mereka sama sekali. Coba jenengan kaji dan amati, mereka hidup bermewah-mewah, hidupnya tertutup, tidak terbuka seperti kiai yang 24 jam menerima tamu dari manapun. Karena apa? Para kiai-kiai ini sudah betul-betul mengabdikan diri sebagai pelayan umat. Lain dengan mereka yang dibahasanya masalah duniawi, masalah proyek, masalah proposal, itu di belakang layar. Maka jangan tertipu dengan kulit, karena pada saat ini kita harus bersyukur dengan adanya Abuya Muhammad Al-Bantani yang selalu getol menyampaikan kebenaran ini. Indonesia masih diberikan keamanan. Kalau dibiarkan, contoh kemarin ada banjir, siapa yang tanggung jawab? Apakah dari golongan Ba'alawi terjun di lapangan? Jelas tidak mungkin. Mereka tetap akan
hidup buya-poya dengan kehidupan mereka masing-masing. Tidak ada rasa kepedulian sama sekali. Itulah kondisi Indonesia saat ini. Kita harus kembali ke ajaran ulama Nusantara yang dibawa oleh para kiai-kiai yang jelas sanad silsilahnya nambung kepada Wali Songo dan kerajaan yang ada di Indonesia, serta sanad ilmu dan sanad guru juga nyambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Mungkin sementara itu dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.